وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دين الإسلام ويتوفانا على كامل الإيمان ويوفقنا لما يحبه ويرضى ويرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار. Para hadirin, para hadirat yang senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hidup yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Semudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang diberikan usia yang sekiranya bisa digunakan untuk melakukan ketaatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kesempatan, kesehatan yang sekiranya di dalamnya penuh dengan ketaatan. Mudah-mudahan dengan berkat kita mengikuti kajian ini, Allah Subhanahu wa taala menghapus dan mengampuni dosa serta kesalahan-kesalahan kita. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan usaha dan upaya apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Yang artinya, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Dan takutlah pada hari ketika kamu semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalian akan diberikan balasan. Setiap orang, setiap manusia akan diberikan balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakan di dunia. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Jadi setiap orang, setiap manusia, setiap orang akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan di dunia. Wa hum la yuzlamun. Dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan. Karenanya kita di dunia ini senantiasa memperbanyak kebaikan-kebaikan yang nantinya menjadi bekal terbaik yang akan kita bawa setelah mati. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Hendaklah kalian melakukan bekal, mencari bekal. Fa inna khairaz zadit taqwa. Dan sesungguhnya bekal yang paling baik, sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala diberi usia dengan kesempatan, tidak lain nikmat tersebut kecuali kita gunakan untuk beribadah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintah oleh Allah untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Namun
takwa itu sendiri tidak akan bisa kita gapai, tidak akan bisa kita peroleh kecuali kita membekali diri kita dengan ilmu agama. Jadi sebentar. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepadanya. Sedangkan takwa itu sendiri tidak akan kita peroleh, tidak akan kita dapatkan kecuali membekali diri kita dengan ilmu agama. Bagaimana kita tahu bahwa ketakwaan itu akan kita peroleh melalui ilmu agama? Karena Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha. Sesungguhnya yang akan takut kepada Allah, akan bertakwa kepada Allah dari hamba-hambanya adalah mereka lah yang al-ulama'u. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Jadi sesungguhnya hamba yang hanya bisa bertakwa kepada Allah adalah mereka yang hamba-hamba berilmu. Orang-orang yang ngerti tentang urusan agama. Maka bagaimana mungkin seseorang itu bisa memperoleh derajat ketakwaan sedangkan untuk melakukan yang perintah ataupun yang dilarang belum mengetahuinya. Karenanya Al-Imam Syafi'i mengatakan, mattakhadallahu waliyan jahila. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat, tidak akan menjadikan orang yang wali dari golongan orang-orang yang tidak mengerti tentang ilmu agama. Karenanya sangatlah kita bersyukur, haruslah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berupa kesempatan bisa memahami lebih banyak tentang ilmu agama, yang itu merupakan kunci utama amal ibadah kita diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas itu semuanya kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Dengan penuh keikhlasan semata-mata kita melakukan berbagai macam ketaatan, kita hanya tujuannya satu, yaitu libtigha'i mardhatillah. Hanya mencari ridha, keberkahan serta kebaikan dari Allah semata. Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, Inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu wa mabtughiya bihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amal perbuatan kecuali amal perbuatan yang dikerjakan murni ikhlas karena Allah semata. Kecuali amal perbuatan yang dilakukan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan sampai kita lupa. Oleh karenanya mari kita sebelum kita menutup mengakhiri tentang pembahasan maksiat hati dan melanjutkan ke maksiat mata, kita sekarang sama-sama menghadap niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala katakan dalam diri kita bahwa apa yang kita lakukan pada saat ini adalah sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemarin kita sudah sampai ke pembahasan masalah yang paling terakhir di antara maksiat perut ya. Maaf, tadi bukan maksiat hati. Pembahasan terkait maksiat perut. Yang terakhir kali kemarin adalah termasuk maksiat perut adalah memakan setiap benda yang menjijikkan. Setiap benda yang menjijikkan. Ya, ini saya murojaah singkat. Memakan sesuatu atau benda yang menjijikkan itu adalah sesuatu yang haram, najis. Haram, tidak boleh. Walau tahiran, meskipun sesuatu yang menjijikkan itu suci. Ya. Sekalipun sesuatu yang dimakan itu menjijikkan tapi suci, tetap tidak boleh, haram, termasuk maksiat perut.
Contohnya apa? Sesuatu yang menjijikkan tapi hukumnya suci seperti mani. Mani itu kan suci. Mani itu kan suci. Dalam pendapat Imam Syafi'i, mani itu suci. Jadi orang yang memakan air sperma nggak boleh. Ini termasuk maksiat perut, haram. Kemudian juga ingus. Ya, ingus nggak boleh dimakan. Ini adalah sesuatu yang menjijikkan. Jadi sesuatu yang menjijikkan haram untuk dimakan. Adapun ludah itu baru haram, nah baru dianggap mustaqdar, baru dianggap sesuatu yang menjijikkan apabila berkumpul antara satu ludah dengan ludah yang lain, artinya menyatu sampai membentuk numpuk, terjadilah tumpukan apa? Ludah sekira menjijikkan, ya, menjijikkan bagi orang. Jadi sekiranya menjijikkan, ya, ludah dikumpulkan sampai sekiranya orang itu menjijikkan setelah keluar dari mulut, ya, dihukumi mustaqdar, dihukumi sesuatu yang menjijikkan dari ludah yang terkumpul itu kalau sudah keluar dari mana? Kalau sudah keluar dari mulut. Tapi kalau seandainya belum keluar dari mulut, sekalipun terkumpul di dalam mulut, banyak numpuk ludahnya, tapi tidak dikeluarkan dari mulutnya, itu tidak dikatakan mustaqdar, tidak termasuk sesuatu yang menjijikkan. Sehingga seandainya pun ditelan, enggak haram. Ada orang air ludahnya dikumpulkan di dalam mulutnya, tapi tidak dikeluarkan, dikumpulkan lalu ditelan. Bagaimana hukumnya? Nah, itu tidak termasuk mustaqdar. Karena kriteria ludah yang dianggap mustaqdar, sesuatu yang menjijikkan, apabila berkumpul, kemudian sekira membuat orang itu merasa jijik, serta sudah keluar dari lisan, dari mulutnya. Jadi kalau masih ada di dalam mulut, itu tidak dikatakan mustaqdar. Begitu juga tidak dihukumi mustaqdar, tidak dihukumi sesuatu yang menjijikkan, hanya sebatas basahan-basahan yang menempel pada sendok, ya, pada siwak misalnya. Ini harus perhatikan. Kalau jijik mungkin orang ada merasakan semacam itu. Kalau orang seandainya suruh makan menggunakan sendok yang sudah dipakai oleh orang lain, mungkin itu akan merasa jijik. Tapi seandainya pun dia pakai bekas orang lain, nggak apa-apa. Walaupun di situ ada basahan, sisa-sisa dari ludah teman dari orang lain, nggak apa-apa. Kenapa? Karena basahan yang menempel pada sendok itu apa? Tidak dihukumi mustaqdar, tidak dihukumi sesuatu yang menjijikkan, sehingga tidak dikategorikan termasuk apa? Memakan sesuatu yang menjijikkan. Begitu juga siwak ada basahan-basahan, itu juga tidak termasuk yang mustaqdar. Tidak termasuk mustaqdar, sesuatu yang menjijikkan. Perlu diperhatikan. Ini perlu dipahami. Mustaqdar itu ya sesuatu yang menjijikkan. Tidak suka. Kebiasaan orang itu ya secara ukuran orang normal, pikiran orang yang biasa, itu ya jijik. Begitu juga termasuk mustaqdar, termasuk sesuatu yang dihukumi, sesuatu yang menjijikkan, makanan yang sudah membusuk, ya, makanan yang sudah membusuk dan sudah mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ini juga tidak boleh dimakan. Kalau sudah nasi atau jenis makanan apa saja sudah membusuk lalu sampai keluar bau yang tidak sedap, sudah jijik orang memakan, maka ini apa? Ini juga tidak boleh dimakan. Ini hukumnya apa? Sudah dikategorikan mustaqdar, sesuatu yang menjijikkan. Gitu. Itu terkait masalah aklu kulli mustaqdarin, memakan setiap benda yang menjijikkan.
Jadi kalau gelas, ya gelas bekas digunakan diminum oleh seseorang untuk wadah air, ada orang minum, kemudian ada orang datang setelahnya, kadang sebagian orang tidak mau, jijik. Nah, itu jijik yang seperti itu tidak dihukum mustaqdar. Karena apa? Karena itu tidak ada numpuk di situ ludah. Hanya sebatas basahan, balal. Itu tidak dikatakan mustaqdar. Ya, sekalipun sebagian orang tidak suka. Sekalipun sebagian orang tidak mau. Tapi itu tidak dikategorikan mustaqdar. Karena hanya sebatas balal. Hanya sebatas basahan. Yang dihukum mustaqdar itu kalau sampai di situ menumpuk, terkumpul ludah misalkan, sekira orang itu jijik, itu yang mustaqil. Baik, selanjutnya ya silakan diperhatikan matan mukhtasar. Wa aklu malil yatim, termasuk maksiat perut adalah memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim. Jadi memakan harta anak yatim ini juga termasuk maksiat perut. Memakannya itu tanpa hak. Memakan anak yatim tanpa bighairi haqqin, tanpa hak. Dan keharaman tentang memakan harta anak yatim ini sudah dinas langsung di dalam Al-Qur'an. Dijelaskan langsung. Dijelaskan secara khusus di dalam Al-Qur'anul Karim tentang keharaman memakan harta anak yatim. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa yaslawna wa sayaslawna sa'ira. Wa sayaslawna sa'ira. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa orang yang memakan harta anak yatim tanpa hak, kelak di akhirat ketika dibangkitkan dari kuburannya, apa? Mulutnya akan keluar api. Perutnya berisi dengan api. Jadi falladzi ya'kulu malal yatimi bighairi haqqin yub'atsu min qabri wa fam yata'ajjajuna. Jadi orang yang memakan harta anak yatim tanpa hak, ketika dibangkitkan nanti dari kuburannya, maka mulutnya itu dalam keadaan mengeluarkan api. Perutnya berisi api. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasannya pelakunya dianggap telah terjatuh ke dalam dosa besar. Dan memakan harta anak yatim, dosa memakan harta anak yatim tanpa hak ini adalah termasuk dosa besar. Di mana Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Ijtanibus sab'al mubiqat ay muhlikat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Jauhilah 7 perkara yang mencelakakan. Apa lalu Rasulullah yang beliau sebutkan di antara 7? Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim tanpa hak. Karenanya jangan kita sembrono, jangan kita sembarangan. Kalau ada anak yatim harus hati-hati, jangan sampai kita memakan hartanya anak tersebut. Kemudian untuk ibunya, yatim itu kan, ya definisi yatim itu kan seorang anak yang orang tua, ayahnya itu meninggal. Ya. Orang tua laki-lakinya itu meninggal, sedangkan dia masih dalam keadaan belum baligh. Jadi definisi yatim adalah alladzi tuwfi anhu waliduhu wa huwa dunal bulugh. Definisi yatim itu adalah seorang anak yang meninggal ayahnya. Seorang anak yang meninggal ayahnya di mana ia masih belum baligh,
sebelum balik. Kalau sudah balik itu bukan yatim lagi ya. Banyak orang yang tidak paham. Banyak orang yang tidak paham. Orang yang sudah balik pun masih dianggap yatim. Status orang dikatakan yatim itu kalau belum balik, kalau sudah balik belum yatim lagi. Ini harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Biar orang itu tidak memakan harta orang lain secara batin. Kalau ternyata dia sudah statusnya bukan yatim, lalu dia mengambil harta atas nama yatim, padahal bukan yatim, itu kan bukannya memakan harta orang lain secara batin. Inna unasan yatakhawwaduna fi ma lillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah. Ya, inna rijalan dalam satu riwayat. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya akan ada orang-orang yang akan mencari harta Allah Subhanahu wa taala di mana mereka mencarinya tanpa hak, memperolehnya tanpa hak. Falahumun naru yaumal qiyamah. Maka berhak bagi mereka apa? Siksa di neraka. Maka berhak bagi dia apa? Untuk mendapatkan siksa dalam neraka. Orang mencari harta ya, tidak sesuai dengan cara yang dibenarkan, cara yang diperbolehkan. Sebagian orang memakan harta tidak memikirkan dan tidak memperhatikan apakah dia memperolehnya dengan cara yang halal, dengan cara yang diperbolehkan, diizinin oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan oleh Allah, atau sebaliknya. Sebagian orang seperti tidak memperhatikan. Padahal Rasulullah mengatakan apa? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba' an umrihi fima afna wa an jasadihi fima abla wa an ilmihi madza amila bih wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Jadi kata Rasulullah, dua kaki seorang hamba pada hari kiamat tidak akan beranjak, tidak akan berpindah dari satu tempat ke tempat lain hingga ia ditanya mengenai 4 perkara. Yang pertama apa? An umurihi fima afna, tentang usia dan umurnya. Untuk apakah ia gunakan? Wa an jasadi fima abla, ditanya tentang jasadnya, tubuhnya. Dihabiskan untuk apakah? Wa an ilmihi madza amila bih, akan ditanya terkait ilmunya. Akan ditanya apakah sudah belajar. Kalau sudah belajar akan ditanya apakah sudah mengamalkan tentang ilmu yang dia pelajari. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa, dan akan ditanya mengenai hartanya. Dari manakah ia akan memperoleh harta dan dalam hal apa ia belanjakan, akan ditanya. Bagaimana cara mendapatkan harta? Dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Itu semuanya akan kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya harus hati-hati. Jangan sampai mengambil harta orang lain, mengatasnamakan yatim padahal bukan yatim. Bukan yatim. Jadi yatim itu kata para ulama siapa? Wal yatimu huwa man tufiya anhu waliduhu wa huwa dunal bulugh. Yatim itu seorang anak yang meninggal ayahnya dan ia masih dalam keadaan belum baligh. Dunal bulugh, belum baligh. Baligh itu kalau laki-laki ya. Kalau laki-laki tanda-tandanya satu di antara 2 tanda. Kalau sudah terjadi baginya salah satu dari 2 tanda ini, maka dihukumi baligh. Yang pertama, mencapai usia 15 tahun Hijriah. 15 tahun Hijriah. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai orang tua, harus tahu hitungan usia anak secara Hijriah. Kenapa? Karena nanti ada kaitannya dengan masalah
memerintahkan sholatnya ketika usia 7 tahun Hijriah. Ketika anak usia 7 tahun Hijriah, genap 7 tahun, kalau ternyata orang tuanya tidak memerintahkan sholat, berdosalah mereka, orang tuanya itu. Kalau seandainya tidak ada satupun di antara mereka. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat yang mana mereka dalam usia ketika mencapai usia 7 tahun Hijriah. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin, dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat yang mana ketika dalam usia 10 tahun Hijriah. Dia harus tahu, sebagai orang tua harus tahu hitungan tahun Hijriah, supaya nanti ketika genap usia 7 tahun, dia langsung memerintahkan anaknya untuk melaksanakan sholat. Kalau ternyata tidak ada satupun di antara mereka yang memerintahkan, ayahnya tidak memerintahkan, ibunya tidak memerintahkan, kakeknya, neneknya, kakek dari bapak, nenek dari bapak, kakek dari ibu, nenek dari ibu, tidak ada satupun di antara mereka, maka semualah berdosa. Karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah menyebutkan, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Nah, jadi itu di antaranya tanda baligh bagi laki-laki, satu di antara dua mencapai usia 15 tahun. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena lain lagi nanti dalam mazhab yang lainnya. Bukan 15 tahun. Nah, kemudian juga di antara tanda baligh bagi laki-laki adalah keluar sperma. Keluar air mani, entah itu keluar lewat mimpi ataupun bukan lewat mimpi, yang penting sudah keluar itu sudah dikatakan baligh. Kalau perempuan, ini juga tandanya. Tapi ada tambahannya satu lagi, yaitu menstruasi, keluar darah haid. Jadi kalau seorang perempuan itu sudah keluar darah haid, maka ini dikatakan sudah balighah. Ya. Jadi yatim adalah orang yang meninggal orang tuanya, ayahnya, sedangkan dia masih dalam keadaan belum baligh. Nah, kemudian di sini ada yang dikecualikan. Dari tadi kita jelaskan bahwa memakan harta anak yatim tanpa hak itu tidak boleh. Nah, kalau sekarang ibunya sendiri memakan harta anaknya yang yatim itu, boleh atau tidak ibunya? Hukumnya boleh, tapi sekedar yang ia butuhkan. Ya. Jadi seorang ibu boleh memakan harta anak yatim tersebut apabila ia membutuhkan, dan bukan berarti boleh di sini ya sesuka-suka hati, tapi hanya yang diperbolehkan biqadri kifayatiha, seukuran kadar ya yang memang dia butuhkan. Yang dia butuhkan, butuh 10.000, bukan ngambil lebih daripada itu. Tidak boleh. Ini yang dikecualikan. Selain ibu, maka apa? Harus hati-hati, jangan sampai memakan harta anak yatim. Karenanya kalau ada orang meninggal, kemudian meninggalkan seorang anak masih belum baligh, itu kan yatim. Ketika kita melayat, ketika kita takziah, lalu dibuatkan makanan, nah, makanan itu atau semacam minuman, kopi, teh, dan semacamnya, ya untuk hati-hati saja. Ya kita lebih baik makanan dan semuanya itu dibuatkan dari biaya, bukan dari anak yatim. Kalau seandainya nanti makanan-makanan yang sudah disiapkan itu ternyata diambil dari harta anak yatim, berarti kan orang-orang yang datang itu pada makan harta anak yatim. Ini untuk kehati-hatian saja.
Karena kehati-hatian dalam urusan perkara yang menyangkut keselamatan kita kelak di akhirat itu jauh lebih penting daripada hanya keselamatan duniawi sifatnya. Mencari keselamatan diri kita kelak di akhirat itu jauh lebih penting daripada mencari keselamatan yang sifatnya hanya di dunia saja. Karena sedih dan kesengsaraan serta kesulitan seseorang yang disebabkan dosa yang pernah dia lakukan di dunia itu jauh lebih besar daripada kesulitan dan kesengsaraan serta kesedihan yang dia alami ketika di dunia. Kesulitan, kesengsaraan, kesedihan kelak di akhirat jauh lebih besar. Tidak ada artinya kesulitan dan kesengsaraan serta kesulitan yang dialami oleh seseorang ketika di dunia. Karenanya harus kita hati-hati, harus hati-hati. Tidak seperti sebagian orang yang apa saja dimakan tanpa berpikir apakah ini halal ataupun boleh. Apakah halal ataupun tidak halal, ya, tidak memikirkan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah awil auqafi. Awil auqafi. Juga termasuk maksiat perut adalah memakan harta wakaf. Ya. Memakan harta wakaf. Ini juga haram, tidak boleh, termasuk maksiat perut. Ala khilafi ma syaratal waqifu. Ala khilafi ma syaratal waqifu, tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh orang yang mewakafkan harta tersebut. Jadi orang yang memakan harta wakaf itu dianggap telah terjatuh kepada maksiat perut apabila tidak sesuai dengan yang disyaratkan orang yang mewakafkan. Jadi yang memakan harta wakaf tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh yang mewakafkan, ini dianggap telah pelakunya terjatuh ke dalam maksiat perut. Maka apabila ada seseorang mewakafkan rumahnya untuk ditempati oleh orang-orang yang fakir, maka tidak boleh bagi selain mereka untuk menempati rumah tersebut. Ada orang mewakafkan rumahnya, diwakafkan khusus ditempati oleh orang-orang yang fakir, orang-orang yang tidak punya. Maka bagi selain mereka tidak boleh menempati tempat tersebut. Kenapa? Karena yang mewakafkan mensyaratkan bahwa rumah yang diwakafkan hanya khusus oleh orang-orang yang fakir saja. Maka bagi yang lain tidak boleh menggunakan menggunakan rumah tersebut. Jadi makanya di sini kembali kepada yang asal tadi, kata-kata memakan itu bukan berarti memakan sesuatu yang hanya sekedar masuk melalui perut, bukan. Artinya makan di sini juga bisa sesuatu yang masuk ke dalam ke dalam perut, atau hanya kita gunakan manfaatnya. Kalau harta wakaf seperti rumah bukan dimakan, dimanfaatkan, diambil manfaatnya. Apa manfaatnya? Ditempatin, tinggal di situ. Ya, jadi harus hati-hati kalau memang ada orang yang mewakafkan hartanya hanya khusus orang-orang tertentu, maka yang lain tidak boleh menempati. Sebagaimana contoh yang saya sebutkan tadi, ada orang mewakafkan rumahnya khusus ditempati oleh orang-orang yang fakir. Fala yajuzu li ghairihim ayaskunu. Maka tidak boleh bagi selain orang-orang yang fakir untuk menempati rumah tersebut. Demikian juga kalau ada orang yang mewakafkan rumahnya untuk ditempati para pelajar ilmu hadis. Ya. Ada orang mewakafkan rumahnya hanya dikhususkan pelajar hadis, orang-orang yang hanya belajar hadis. Maka tidak boleh bagi yang belajar selain hadis menempati tempat
tersebut. Tidak boleh menempati bagi orang yang belajar selain ilmu-ilmu hadis apa? Menempati rumah yang diwakafkan tadi. Begitu juga orang yang mewakafkan rumahnya untuk ditempati para penghafal Al-Quran, para orang-orang yang suka menghafal Al-Quran, maka tidak boleh bagi selain kapal untuk menempati rumah yang dikhususkan bagi mereka yang para menghafal Al-Quran dan semacamnya, dan contoh-contoh semacamnya. Diwakafkan untuk apa misalnya? Diwakafkan untuk belajar ilmu fikih, belajar ilmu tertentu. Maka bagi yang belajar selain ilmu itu tidak boleh menempati tempat tersebut. Ini harus diperhatikan. Ini harus diperhatikan. Baik, yang selanjutnya wal ma'khudhi biwajhil istihya'i. Juga termasuk maksiat perut adalah wal ma'khudhi biwajhil istihya'i, memakan sesuatu yang apa? Diambil secara malu. Ya. Memakan sesuatu yang diambil atau diperoleh karena malu. Karena malu. Jadi orang yang memakan harta orang lain, kemudian orang yang ngasih itu merasa malu kalau tidak memberinya, maka yang mengambil itu apa? Berdosa. Atau yang memberi itu merasa malu karena diminta di depan umum. Ada orang tiba-tiba didatangi oleh orang lain, diminta uang di depan banyak orang. Sehingga orang yang diminta itu malu kalau seandainya tidak memberi. Malu sama orang-orang yang ada di sekitar. Malu. Lalu ia pun memberikannya. Maka ini apa? Berdosa. Karena mengambil harta, mengambil sesuatu secara malu. Secara malu. Maka ini termasuk maksiat perut. Jadi memakan sesuatu yang ambil dari pemberinya karena malu, mengambil sesuatu dari pemberinya karena malu, ya, ini adalah termasuk maksiat perut. Jadi contohnya di sini ada orang meminta harta dari orang lain di depan umum, hingga ia pun memberinya karena malu. Artinya karena malu, bagaimana malu maksudnya? Bi ghairi tibi nafsin minhu, tanpa ada kerelaan hati darinya, tanpa ada kerelaan hati dari pemberinya. Nah ini bagi yang apa? Yang menerima, yang memakan pemberian itu apa? Dikategorikan telah terjatuh ke dalam maksiat perut. Hendaknya kalau seandainya ada orang minta ke kita kasih seikhlasnya. Jangan sampai ada kesan kita itu ngasih karena malu sama orang, takut dibilang pelit, takut dibilang kikir. Kenapa? Karena kalau seandainya kita ini memberinya karena malu sama orang, takut dibilang kikir dan semacamnya, ini berbahaya bagi yang mengambilnya. Ya, jadi memakan harta yang diambil dari pemberinya, memakan harta yang diambil dari yang memberi karena malu, ini termasuk maksiat perut yang harus kita jauhi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibi nafsin minhu. La yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibi nafsin minhu. Rawahu ad-Daruqutni wal Baihaqi. La yahillu malu mri'in. Tidak halal harta seorang muslim. La yahillu malu mri'in muslimin. Tidak halal harta seorang muslim. Illa bi tibi nafsin minhu, kecuali dengan kerelaan hati dari yang memberi itu. Dari seorang muslim. Kecuali mendapatkan kerelaan, mendapatkan keridhaan dari yang memberi.
Jadi orang yang mengambil sesuatu dari seorang muslim karena malu, haram baginya untuk memakan. Dan itu tidak masuk pada kepemilikannya. Tidak bisa dimiliki. Bukan punyanya dia. Dan wajib mengembalikan. Jadi kalau ada orang mengambil harta orang lain karena malu, dia diberi malu. Ya, diberi oleh orang lain, tapi yang memberi itu malu. Maka apa? Jelas yang pertama maksiat. Kedua apa? Tidak masuk kepemilikan dia, tidak bisa dimiliki. Dan ketiga apa? Wajib baginya, bagi yang mengambil apa? Untuk mengembalikan. Mengembalikan lagi kepada yang memberi. Nah, ini berbeda sekarang kasusnya kalau seandainya beli, ya, bukan minta. Jadi kalau ada orang beli sesuatu kepada orang lain karena malu, nah itu halal dan tidak ada kemaksiatan, tidak bermaksiat. Ya, jadi tidak termasuk hukum yang telah tadi sebutkan, yaitu mengambil harta dari orang lain karena malu. Karena malu. Ini berbeda kasusnya dengan orang yang membeli sesuatu karena malu. Membeli sesuatu karena malu. Bisa saja orang itu kalau seandainya tidak beli barang atau sesuatu, dibilang ini mungkin yang nggak punya duit. Akhirnya apa? Malu ya dibeli. Dibeli. Nah, maka ini tidak termasuk hukum yang telah disebutkan. Artinya tetap halal baginya. Boleh. Nah kemudian juga tidak termasuk maksiat, ya tidak termasuk maksiat perut. Kalau seandainya ada orang diminta untuk berkhidmah, ada orang minta orang lain supaya dibantu berkhidmah, lalu dia malu-malu, malu untuk membantu, untuk mengurus orang tersebut, malu. Nah ini tidak termasuk maksiat perut. Ini bagi yang meminta ini tidak berdosa. Ya semisal A minta tolong kepada B untuk dibantu. Ya bersih-bersih apa, minta bantuan. Lalu si B ini merasa malu kalau seandainya tidak bantu. B ini merasa malu kalau seandainya tidak membantu si A. Akhirnya apa? Akhirnya dia apa? Akhirnya membantu. Akhirnya bantu-bantu si A. Maka tidak berdosa bagi si A, tidak berdosa meskipun memintanya lalu dipenuhi oleh B itu karena malu. Itu tidak berdosa. Tidak termasuk maksiat perut. Baik. Ini tentang maksiat perut. Maksiat perut sudah kita selesai. Insya Allah bentar lagi kita akan sedikit bahas tentang masalah maksiat mata. Maksiat mata. Ya, insya Allah semuanya sudah bisa memahami tentang maksiat ini, maksiat perut. Tinggal kita bagaimana kita ini bisa termasuk orang-orang yang dapat mengamalkan. Baik. Qala al-muallif rahimahullah, ada waktu sekitar 15. Faslun wa min ma'asil 'aini an-nadharu ila an-nisa'il ajnabiyyati bi syahwatin ila al-wajhi wal kaffaini. Faslun wa min ma'asil 'aini an-nadharu ila nisa'il ajnabiyyati bi syahwatin ila al-wajhi wal kaffaini. Sebentar.
Faslun, fasal ini menjelaskan tentang maksiat mata. Fasal ini yang kita akan bahas ini membahas tentang maksiat mata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ma'asil aini, termasuk maksiat mata, wa min ma'asil aini, termasuk maksiat mata, an-nadharu, adalah memandang. Ain nadharur rijali, artinya memandangnya laki-laki, ilan nisa'il ajnabiyat, kepada perempuan-perempuan yang bukan mahram, melihatnya bisyahwatin, dengan syahwat, melihat ilal wajhi wal kaffaini, ke bagian wajah dan kedua telapak tangan. Ya. Jadi bab yang kita bahas sekarang ini adalah tentang maksiat mata. Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya di dalam hadisnya yang lumayan panjang, apa? Beliau mengatakan, wa zinal aini an-nazar. Zinanya mata ini adalah memandang, melihat kepada aurat. Ya, jadi zina yang dimaksud di sini bukan zina hakiki, ya. Kalau zina hakiki itu memasukkan kemaluan. Sebentar. Ya, silakan taruh sini. Ya, jadi yang dimaksud dengan dalam hadis tadi wazinal ainin nazar, zinanya mata adalah memandang atau melihat, itu bukan zina hakiki. Kalau zina hakiki itu adalah masuknya alat kelamin kepada kemaluan yang bukan istri dan juga bukan budaknya. Ya, jadi Rasulullah mengatakan bahwa zinanya mata ini juga berzina. Apa? Melihat kepada yang tidak diperbolehkan oleh Allah untuk dilihat, kepada aurat, melihat kepada aurat. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat. Apa di antaranya? Memandang, bisa melihat. Mata ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Allah Subhanahu wa taala berfirman saat Allah menyebutkan beberapa nikmat-nikmatnya kepada hambanya. Apa kata Allah? Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Tidakkah kami telah berikan kepadanya apa? Manusia dua mata, lisan, dan juga dua buah bibir. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya janganlah kita menggunakan nikmat yang berupa mata ini kecuali dalam hal yang memang diizinkan, yang memang diperbolehkan oleh Allah untuk kita lihat. Jadi termasuk maksiat mata adalah memandang kepada perempuan yang bukan mahram. Maksudnya memandangnya laki-laki kepada perempuan yang bukan mahram. Melihat dan memandangnya laki-laki kepada perempuan yang bukan mahram dan melihatnya dengan syahwat, melihat ke bagian wajahnya mereka, wajah perempuan yang bukan mahram, ataupun kepada kedua telapak tangannya, ini adalah maksiat mata. Termasuk maksiat mata.
Ya, jadi apa namanya? Harus bagi kaum laki-laki dan juga kaum perempuan apa? Memalingkan pandangannya, meningkat pandangannya ke bagian yang aurat. Adapun ke bagian yang bukan aurat, kalau pakai syahwat itu yang dihukumin haram. Jadi kalau melihatnya laki-laki kepada perempuan, melihat wajahnya dengan menggunakan syahwat, itu yang haram. Berarti kalau seandainya melihat wajah perempuan yang bukan mahram, tapi tidak dengan syahwat, boleh. Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Hukumnya boleh karena tidak pakai syahwat. Kenapa boleh? Karena wajah bukan aurat. Karena kedua telapak tangan bukan aurat. Perempuan itu auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Adapun wajah dan kedua telapak tangan bukanlah aurat. Jadi intinya begini, melihat kepada wajah seorang perempuan yang bukan mahram, melihatnya laki-laki kepada wajah seorang perempuan yang bukan mahram, melihat ke wajah atau ke kedua telapak tangannya, itu kapan haram dan kapan tidak haram. Haram kalau pakai syahwat. Tidak haram kalau nggak pakai syahwat. Adapun melihat kepada selain wajah dan kedua telapak tangan secara mutlak itu haram. Mau dengan syahwat ataupun tidak pakai syahwat haram karena aurat. Ya. Jadi perlu diperhatikan dan harus kita bedakan apa bedanya melihatnya laki-laki kepada perempuan antara melihat kepada wajah ataupun selain wajah. Kalau melihat kepada selain wajah dan kedua telapak tangan, mutlak haram hukumnya. Mau dengan syahwat, mau tanpa syahwat haram. Tapi kalau melihat kepada wajah ya, seorang perempuan yang ajnabiyah dan melihatnya dilihat pakai syahwat atau tidak. Kalau seandainya dengan syahwat haram. Kalau seandainya tidak dengan syahwat tidak haram. Boleh. Yang paling bagus dan paling baik adalah sebenarnya walaupun tidak pakai syahwat adalah tidak memandang, tidak melihat. Tadi saya sebutkan bahwa melihat kepada wajah perempuan tanpa syahwat boleh. Tapi yang lebih baik tidak memandang kecuali memang ada kondisi-kondisi tertentu yang memang apa? Ya butuh untuk melihat. Kayak bagaimana kalau seandainya orang lagi transaksi jual beli. Nah, masa saling membelakangi. Nah, ini hal-hal yang semacam ini boleh kita melihat. Tapi kalau bukan dalam hal kondisi-kondisi semacam ini, lebih baik yang paling afdal apa? Alla yanzura ila wajhiha wa ila kaffaiha. Tidak memandang dan tidak melihat kepada wajahnya. Jadi yang haram kalau melihat kepada wajah atau kedua telapak tangan menggunakan syahwat. Kalau tidak syahwat berarti tidak haram. Nah, syahwat itu apa? Syahwat itu mailun nafsi. Ya. Condongnya hati. Artinya merasa enak. Taladzu. Jadi syahwat itu adalah merasakan enak. Saat memandang, saat melihat itu merasa senang, merasa enak, merasa nyaman. Itu namanya syahwat namanya. Semuanya pasti akan bisa membedakan. Pasti bisa membedakan ketika orang melihatnya tanpa syahwat dan melihatnya menggunakan syahwat. Pasti beda. Ya, jadi kalau melihat kepada wajah atau kepada kedua telapak tangan seorang perempuan tidak dengan syahwat, maka hukumnya tidak haram.
tidak terjatuh kepada maksiat. Kenapa tidak haram? Karena wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat. Makanya tidak boleh berlebihan dalam hal ini. Tidak boleh mengatakan bahwa perempuan itu wajahnya aurat. Sampai mereka mewajibkan apa? Untuk menutupi wajahnya. Orang yang mengatakan bahwasannya menutup aurat atau menutup wajah seorang perempuan itu wajib, sebagian orang beralasan untuk menghindari fitnah, sangat tidak masuk akal. Kenapa? Kenapa ketika seorang perempuan pergi ke tanah suci Mekah untuk beribadah melaksanakan ibadah haji, kan justru tidak boleh ditutup wajahnya. Seorang perempuan kalau lagi sedang ihram, seorang perempuan lagi sedang ihram, itu haram hukumnya menutup wajahnya. Haram. Tidak boleh. Seandainya alasannya hanya untuk menghindari fitnah, di sana tempatnya fitnah. Artinya apa? Artinya akan banyak orang yang mandang. Tumpukan orang, berkumpulnya orang sangat banyak sekali di sana. Seandainya ditutup, itulah sangat tepat tempatnya di sana karena tempatnya orang banyak sekali. Tapi justru apa? Diharamkan. Karenanya memakai cadar, menutup wajah, tidak boleh kita kasih hukum secara berlebihan. Kita katakan sebagaimana ulama mengatakan, jangan kita yang mengatakan sesuai dengan hawa nafsu kita, hanya sesuai dengan ukuran pikiran kita sendiri, bukan. Fitnah sudah dari dulu. Maksiat sudah dari dulu. Di zaman Rasulullah itu, ketika Rasulullah naik unta bersama Fadl, Rasulullah berjumpa dengan seorang perempuan dari Khot'amiyah. Di belakang Rasulullah ada Fadl yang begitu tampan dan rupawan. Ketika berjumpa dengan seorang wanita itu apa? Wanita itu bertanya tentang permasalahan hukum agama kepada Rasulullah. Akhirnya apa? Pemuda itu di belakang Rasulullah terjadilah saling mandang-mandang dengan perempuan itu. Wajah laki-laki itu Fadl membuat takjub si perempuan dan sebaliknya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah tidak mengatakan kamu telah menghilangkan pahala hajinya, kamu telah melakukan dosa, wajib kamu menutup wajahnya. Enggak. Rasulullah justru apa yang beliau lakukan? Lawwa unuqahu, memalingkan pandangan Fudail, dipalingkan. Yang tadinya saling memandang, akhirnya dipalingkan ke arah yang lain oleh Rasulullah. Apakah ada orang yang lebih mengerti dan lebih paham daripada Rasulullah? Seandainya itu adalah wajib menggunakan cadar, pasti sudah dari dulu Rasulullah akan pertama kali yang akan memerintahkan perempuan itu yang datang kepada Rasulullah, lalu terjadilah saling memandang dengan laki-laki itu. Hukum yang dikatakan oleh para ulama, bagi selain istri Rasulullah, memakai cadar itu hanya adalah sunnah, bukan wajib. Wajib itu bagi para istri-istri Nabi. Yang wajib itu bagi istri-istri Nabi itu wajib menutupi wajahnya. Adapun bagi selain istri Nabi itu bukan wajib, hanya sebatas sunnah, artinya sesuatu yang baik. Jangan sampai kita tambahin, jangan sampai kita membuat hukum sendiri. Mereka beralasan untuk apa? Menghindari fitnah, katanya, menghindari fitnah. Ini alasan yang sangat tidak masuk. Karena Rasulullah sendiri ketika berjumpa dengan perempuan dari Khot'amiyah, Rasulullah tidak mengatakan wajib bagi kamu menutup wajahnya. Justru apa? Fudail itu dipalingkan pandangannya oleh Rasulullah. Makanya Fudail Iyad Al-Maliki, seorang ulama dari mazhab Maliki mengatakan apa? Lil mar'ati kashful wajhi
Wa 'alal rijali ghaddul basar. Boleh bagi seorang perempuan membuka wajahnya, tidak menutup. Dan apa? Bagi laki-laki harus apa? Memalingkan pandangannya. Menutup pandangannya, artinya tidak melihatnya. Lebih bagus seperti itu. Ya, jadi ini sekilas tentang masalah melihatnya laki-laki kepada perempuan yang bukan mahram, melihat kepada wajahnya kalau menggunakan syahwat itu haram, kalau tanpa syahwat itu tidak haram. Insyaallah nanti kita akan lanjut lagi pembahasan yang masih belum selesai ini terkait masalah maksiat mata yang pertama ini. Insyaallah kita akan bahas besok hari Minggu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, dan senantiasa masih tertanam semangat dalam diri kita haus untuk belajar ilmu, mendalami ilmu agama. Baik, sampai di sini mudah-mudahan jadi ilmu manfaat, ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Baik, mari kita tutup sesi pertama ini dengan tahlil dan shalawat serta istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ambil alih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti mudzakarah ilmu agama pada teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majelis ilmu agama. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan kembali ya melanjutkan pembahasan kitab kita, yaitu Mursyidul Hair fi Halli Alfazi Risalah Ibnu Asakir. Saya akan bukakan kitabnya terlebih dahulu. Bagi yang mempunyai kitab silakan dibuka kitabnya. Nah, kita sudah sampai di halaman ya, kita sudah menyelesaikan tentang pembahasan Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini silakan dibuka halaman 26. Nah, Taib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pengarang, semoga Allah ta'ala merahmatinya, berkata, yaf'alu fi mulkihi ma yurid. Yaf'alu, Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan fi mulkihi, pada kekuasaannya,
ma yuridu, ya, sesuatu yang Allah Ta'ala kehendaki. Asy-syarhu, syarahnya bisa baca dulu ya. Annama aradallahu ta'ala fil azali, bahwasanya sesuatu yang Allah Ta'ala kehendaki pada azal, wa sya'a husulahu, dan menghendaki terjadinya, bimasyiatihil azaliyati, dengan kehendak Allah Ta'ala yang azali, sesuatu yang Allah Ta'ala kehendaki dengan kehendaknya yang ada tanpa permulaan, maka sesuatu itu la budda ayyakun, maka sesuatu itu pasti akan terjadi. Jadi sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki dengan kehendaknya yang ada tanpa permulaan untuk terjadi, maka pastilah sesuatu itu akan terjadi. Fayakhluquhu bitakhliqihil azali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menciptakan hal tersebut dengan sifat takhliknya. Ya, Allah Ta'ala menciptakan sesuatu yang ia kehendaki untuk terjadi dengan kehendaknya yang ada tanpa permulaan, ya, dengan sifat takhliknya, dengan sifat menciptakannya yang azali. Min ghairi ayyakuna azza wa jalla majburan ala syai', tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala dipaksa, ya, tanpa Allah Ta'ala dipaksa ala syai'in, untuk melakukan sesuatu. Jadi ini hampir sama ya penjelasannya dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki untuk terjadi, maka sesuatu itu pasti akan terjadi. Dan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk terjadi, maka sesuatu itu pasti tidak akan terjadi. Ya, ini sudah biasa kita dengar, ini makanya maknanya ini hampir sama. Dan ini yang disebutkan oleh Rasulullah, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allahu kana, sesuatu yang Allah Ta'ala kehendaki untuk terjadi dengan kehendaknya yang azali, maka ia pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, dan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk terjadi, maka ia tidak akan terjadi. Jadi ini ya, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sekarang itu semuanya adalah kehendak Allah Ta'ala. Semuanya ini adalah adalah terjadi dengan ciptaan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala melakukan apapun yang ia kehendaki, ya, pada kekuasaannya ini. Ya, jadi tidak ada satupun pergerakan sedikit pun di dunia ini yang terlepas dari kehendak Allah Ta'ala. Tidak ada itu. Baik daun pohon yang kering, ya, asalnya hijau, kemudian setelah itu mengering, setelah itu jatuh ke tanah, kemudian kerendam tanah, setelah itu hancur, kemudian sama juga kayak air hujan menyerap ke tanah, keluar lagi dari sumur, nah seterusnya. Hewan yang terbang kita dari lahir kecil, kemudian membesar menua, setelah itu mati lagi. Semuanya ini
yang terjadi di dunia ini itu terjadi dengan kehendak Allah Ta'ala. Ya, tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini terlepas dari kehendak Allah Ta'ala. Tidak ada. Nah, itu yang seperti itu tidak ada. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua itu, nah, itu berdasarkan apa? Kehendak Allah Ta'ala. Ya, tidak ada sesuatu pun yang memaksa Allah Ta'ala. Nah, tidak ada sesuatu yang memaksa Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ya kan, terkadang kalau apa namanya untuk melakukan sesuatu, itu terkadang kita butuh dipaksa, ya kan? Kadang seorang murid kalau mau kadang anak mau belajar begitu kan, nah, setelah itu dipaksa sama gurunya untuk belajar, akhirnya belajar. Di belajarnya itu karena dipaksa. Nah, setelah itu kita terkadang juga mau mengerjakan sesuatu pekerjaan begitu ya, kayak membangun, memindah batu atau apa, asalnya tidak mau, tapi dikarenakan dipaksa, maka akhirnya mau. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengerjakan segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu ya di dunia ini tanpa ada yang memaksanya. Ya, karena kalau ada yang memaksanya, berarti apa? Berarti Allah Ta'ala melakukan semua itu terpaksa. Ketika melakukan sesuatu itu terpaksa, karena dipaksa sama orang lain, berarti apa? Allah Ta'ala lemah. Ya, ada sesuatu yang lemah itu tidak layak menjadi Tuhan. Ya, makanya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan atau menciptakan segala sesuatu ini tidak ada yang memaksanya. Entah itu ketika kita mendapatkan manfaat, ya kan? Ataupun ketika kita mendapatkan mara bahaya, ya, ataupun kita mendapatkan hal-hal yang lainnya, gitu ya. Nah, di sini Allah Ta'ala menciptakan hal tersebut pada kita, itu tidak dengan terpaksa, tidak ada yang memaksa Allah Ta'ala. Ya, tidak ada yang memaksa Allah Ta'ala, tetapi semua itu ya Allah Ta'ala ciptakan sesuai dengan kehendaknya yang azali, ya, sesuai dengan ilmunya yang azali, dengan sifat menciptakannya yang azali. Ya, sudah bisa difahami ya. Kama qala ta'ala fil Qur'an, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Qur'an, khuluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa rabbuka, dan Tuhanmu, yakhluqu, menciptakan, ma yasha'u, sesuatu yang Ia kehendaki. Wa yakhtar, dan Allah Ta'ala tidak terpaksa. Nah, jadi Allah Ta'ala menciptakan semua ini bukan dikarenakan dipaksa oleh sesuatu yang lain. Nah, itu dia. Jadi ketika memberikan keimanan bagi kita, nikmat harta bagi kita, nikmat puasa, nikmat bisa melakukan ketaatan dan semacamnya, ini bukan tidak ada yang maksa Allah Ta'ala untuk berikan hal itu kepada kita. Ya, bisa dipahami ya. Nah, insya Allah ini sangat mudah untuk dipahami, makanya mungkin kita akan lebih cepat. Cuma nanti ya kalau ada yang ketinggalan maknanya, bisa nanti ditulis di ruang chatting ya. Bisa ditulis ruang chatting, nanti saya jawab di akhir. Tamam. Qala rahimahullah, ya qala al-muallif rahimahullah, kita lanjutkan. Wa yakhluqu fi khalqihi bima yasha wa yahkumu fi khalqihi bima yasha'u wa yahkumu, dan Allah Ta'ala menghukumi fi khalqihi, pada makhluknya,
bima yasha, ya, dengan sesuatu yang Allah Ta'ala kehendaki. Asyarhu, syarahnya, annahu subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala yuharrimu ma yasha'u, Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu yang Allah kehendaki, wa yafridu ma yasha'u, dan Allah Ta'ala memfardukan, mewajibkan apa yang Ia kehendaki. Jadi masalah menghukumi sesuatu, apakah itu haram, apakah itu halal, ya, apakah ini makruh dan semacamnya, ya ini kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa yang Allah kehendaki menjadi wajib, ya sudah wajib. Apa yang dikehendaki oleh Allah tidak wajib, ya sudah tidak wajib. Yang dikehendaki haram, ya sudah berarti sesuatu itu haram. Ya, yang tugas kita itu apa? Menerima. Menerima hukum-hukum tersebut, tidak protes kepada Allah Ta'ala tentang hukum-hukum tersebut, kita melaksanakannya. Jadi Allah Ta'ala mengharamkan zina, ya sudah kita jauhi. Jadi zina itu haram. Kenapa haram? Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkannya. Salat kenapa wajib? Ya dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan salat 5 waktu ini adalah suatu kewajiban. Ya begitu juga dengan hukum-hukum yang lainnya. Jadi tugas kita itu apa? Menerima hukum-hukum tersebut dan tidak protes terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita terima. Nah, kita terima. Wala tathbutu qadama 'abdin illa 'ala dhahri taslim wal istislam. Gitu ya. Jadi seseorang itu kakinya, ya ini kiasan ya, kakinya itu tidak akan kokoh di atas keimanan kecuali kalau dia menerima. Nah, kecuali dia itu menerima legowo, kalau orang Jawa ya legowo, dengan apa yang ada. Ya tidak protes terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena protes itu ya itu suatu kekufuran. Nah, ini penting ya untuk kita ketahui. Protes terhadap Allah Ta'ala itu adalah suatu kekufuran. Makanya sebesar apapun musibah yang menimpa kita, sebesar apapun itu musibah yang menimpa kita ini jangan sampai protes terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. So tugas kita itu apa ya? Bersabar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kemudian karena kan ibunya meninggal atau anaknya meninggal atau temannya yang dicintai meninggal atau sesuatu. Maka dalam keadaan seperti ini tidak boleh protes kepada Allah Ta'ala. Dulu itu iblis itu ya, ini sedikit membahas masalah ini karena kelewatan, karena sudah kadung terucapkan, jadi saya jelaskan sedikit ya. Iblis itu dulu nama aslinya siapa coba? Sebelum dilaknat oleh Allah Ta'ala, diusir di surga. Namanya itu adalah Azazil. Pada awalnya itu iblis ini menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para malaikat. Nanti dia itu beribadah kepada Allah bersama para malaikat. Bukan iblis itu dari golongan malaikat, bukan. Coba iblis itu beribadah kepada Allah bersama para malaikat. Ya, kemudian dari itu kan ya di dalam Quran itu kan disuruh para malaikat, gitu kan. Nyuruh mereka lah, Allah Ta'ala merintahkan kepada mereka
untuk sujud. Nah, itu sujud kepada Nabi Adam, kan begitu. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Akhirnya para malaikat ya, memang malaikat itu adalah makhluk yang taat kepada Allah Ta'ala, majbulun ala ta'atillah. Memang mereka itu mempunyai kehendak, tapi kehendaknya itu mereka tidak memilih kecuali kepada ketaatan. Itu para malaikat. Jadi ketika disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, ya sudah sujud. Yang sujud penghormatan ya, bukan sujud nyembah. Dulu itu boleh sujud penghormatan. Tapi kalau sekarang itu hukumnya haram pada syariat Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Nah, kemudian setelah itu, jadi ya intinya iblis itu bukan dari bagian malaikat ya. Karena iblis saja diciptakan dari api, sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya. Nah, setelah itu ya akhirnya ketika disuruh pada sujud Nabi Adam, ternyata iblis tidak mau. Ya, tidak mau, mengira dirinya itu lebih baik daripada Nabi Adam dari Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya apa? Dia protes terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikarenakan protes inilah, dia dihukumi kafir, dikeluarkan dari surga. Ya, dikeluarkan dari surga. Aslinya itu Azazil. Kemudian disebut dengan iblis. Kenapa disebut dengan iblis? Ublisa anil haq, karena dijauhi dari kebenaran. Ya, begitu bisa dipahami ya. Kemudian sedangkan para malaikat ketika yang diceritakan dalam Al-Qur'an ya, ini tidak menandakan, ini tidak bermakna bahwasanya para malaikat itu protes terhadap Allah Ta'ala. Justru yang dilakukan oleh oleh para malaikat pada waktu itu adalah soal anil hikmah, yaitu bertanya tentang apa? Tentang hikmahnya Allah Subhanahu, hikmah dari penciptaan manusia. Nah, begitu. Jadi kalau mereka tidak protes, dan tidak boleh kita katakan ya malaikat protes kok kepada Allah Ta'ala. Kalau dikatakan begitu berarti apa? Berarti menuduh malaikat itu ya, menuduh para malaikat ya, melakukan kekufuran. Apa itu? Kekufuran apa? Kekufuran dikarenakan dia itu protes terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham, bisa dipahami ya. Nah. Baik, kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah, la yarju sawaban wa la yakhafu iqaba. La yarju sawaban. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengharapkan pahala. Wala yakhafu iqaban, wala yakhafu iqaban. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak takut terhadap siksaan. Jadi Allah tidak mengharapkan pahala dari kita. Justru kita yang mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala tidak takut kepada siksaan kita. Ya, justru kita yang takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Asy-syarhu anna Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala la yarju min ibadihi thawaba. Allah Ta'ala tidak mengharapkan dari para hambanya thawaban, pahala, atau manfaatan, ataupun manfaat. Jadi Allah Ta'ala tidak mengharapkan pahala dari kita. Allah Ta'ala tidak mengharapkan manfaat dari kita.
Jadi ketika kita sholat, kita puasa, kita bayar zakat, itu ketaatan ini tidak membawakan manfaat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah taala tidak mengambil manfaat dari itu. Justru manfaatnya itu ketika kita melakukan ketaatan, ini kembalinya kepada siapa? Kepada kita sendiri. Ya, kembalinya kepada kita sendiri. Ini dia. Demikian juga ya ketika ketika kita melakukan maksiat, minum khamar, zina ataupun yang lainnya, perbuatan maksiat yang kita lakukan itu tidak akan membahayakan Allah sama sekali. Tidak akan membahayakan Allah sama sekali. Ya, beda halnya dengan kita ya. Jadi ya begitulah. Kita lanjutkan dulu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Ma uridu, saya tidak menginginkan minhum dari mereka mir rizqin, rizki. Jadi saya tidak menginginkan, saya tidak mengharapkan. Ya, ini firman Allah ya, maknanya maksudnya. Saya tidak mengharapkan mereka memberikan rezeki kepadaku. Saya tidak mengharapkan wa ma uridu ayyut'imun, dan saya tidak mau kalian itu memberiku makan. Bentar. Takutnya ada yang salah, saya ulangin. Wa ma uridu, dan saya tidak menginginkan ayyut'imun, ya, saya tidak menginginkan mereka memberikan makan terhadapku. Jadi itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak mengharapkan pahala dari kita. Sama sekali tidak terhadap siksaan kita. Jadi kita ini aja lemahnya bukan main begitu ya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, dan Allah taala Maha Kuasa. Sedangkan kita adalah makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya, manusia itu lemah begitu ya. Cobaannya dengan kalau ada semut ya. Ada semut masuk ke telinga. Itu betapa bingungnya kita itu cari ke tempat apa semacamnya, akan dimasukin air kan begitu telinganya. Biar apa? Biar semut ini keluar dari telinga kita. Kemudian ya ataupun yang lainnya. Ya, kadang kita ini kan banyak lemah ya. Kalau sudah tua mau berdiri saja sudah encok, sakit pinggang, sakit kaki, sakit lutut, sakit kepala, semuanya sakit. Kita ini makhluk yang lemah. Yang ngapain? Ya, istilahnya Allah Subhanahu wa taala takut kepada kita. Yang kita lakukan. Nah, di sini makna la yarju sawaba. Ya, Allah taala tidak mengharapkan pahala, wala yakhafu iqaba. Allah taala tidak takut terhadap siksaan. Nah, kita lanjutkan ya, saya naikkan ke atas. Fallahu, setelah ayat, fallahu, maka Allah Subhanahu wa taala ma kallafahum bil ibadah. Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa mereka li'annahu yalhaquhu naf'un min dzalika, dikarenakan li'annahu yalhaqu naf'un min dzalika. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan para hambanya untuk beribadah kepadanya, menyembah, karena
menyembah kepadanya dikarenakan Allah akan mendapatkan manfaat dari perbuatan ibadah tersebut. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan kita sholat, puasa, zakat bukan dikarenakan Allah Ta'ala itu akan mengambil manfaat dari apa yang kita lakukan. Nah, ini maksudnya. Wala nahahum an syai'in, dan Allah tidak melarang mereka dari sesuatu, li'annahu yakhafu dharara, dikarenakan Allah Ta'ala takut tertimpa mara bahaya, au iqaban min ahadi minhum, atau siksaan dari salah satu mereka. Ya, jadi Allah melarang kita berzina, melarang kita memukul orang tanpa hak, melarang kita untuk minum khamar dan semacamnya. Jadi Allah Ta'ala itu melarang kita dari hal-hal tersebut bukan dikarenakan jika kita melakukan hal tersebut Allah akan tertimpa mara bahaya. Tidak, sama sekali tidak. Tidak bermakna bahwasanya kalau kita lakukan perbuatan yang diharamkan Allah akan tertimpa musibah, tertimpa mara bahaya. Sama sekali tidak seperti itu. Sama sekali tidak seperti itu. Wa kaifa yarju sawaban, dan bagaimana mungkin Allah Ta'ala itu akan mengharapkan pahala min ibadihi dari para hambanya, au yakhafu iqaban, atau ya bagaimana mungkin Allah Ta'ala akan takut siksaan, wa huwa khaliquhum, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan mereka, wa khaliqul ibadi wa khaliqu a'malihim, dan Allah Ta'ala juga menciptakan perbuatan-perbuatan mereka. Jadi kekuatan yang ada pada mereka itu dikarenakan diberikan oleh Allah. Kemudian kemudian kita ini melakukan ketaatan, jadi dikarenakan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perbuatan kita ini, langkah kita, ngomong kita, gerak tangan kita, ini semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Nah, terus kalau ini memang ciptaan Allah Ta'ala semua, ya, kemudian ya Allah Ta'ala tidak akan takut, ya, tidak akan mengharapkan pahala dari hambanya, tidak akan takut siksaan para hambanya. Nah, seperti itu. Baik, kalau ada yang belum difahami atau kecepatannya bisa ditanyakan. Takutnya terlalu kecepatan saya. Baik, insyaallah taala kita pembahasannya sampai di sini dulu ya. Enggak apa-apa, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di hari esok. Ya, semoga semuanya bisa istiqomah ya, terus istiqomah dalam mempelajari ilmu ahli sunnah wal jamaah, dalam menjalani mengarungi jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuma memang jalan menuju surga itu banyak halangan dan rintangannya. Nah, sedangkan menuju jalan ke neraka, nah, itu banyak hiasannya, banyak bunga-bunganya yang menggiurkan begitu. Ya. Mana dalam hadis itu Rasulullah bersabda, "Huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bisyahawati." Jadi jalan menuju surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak disenangi oleh hawa nafsu, wa huffatil jannatu bisyahawati, dan surga itu ya dipenuhi dengan wa huffatin naru bisyahawat, sedangkan neraka, jalan menuju neraka itu dipenuhi dengan hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu. Nah, itu yang biasa. Seperti itu. Yang penting kita semoga sama-sama diberikan
keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kebaikan, mempelajari ilmu agama, mengajak orang lain belajar ilmu agama, menyebarkan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, membentengi masyarakat dari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah. Ya, dan ini tugas berat bagi kita yang insyaallah taala kita pikul bersama-sama walaupun walaupun masing-masing sedikit-sedikit begitu ya. Baik, kita tutup pertemuan kali ini dengan tahlil ya. Tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Wa jazakumullahu anna kulla khair. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.